Halo Halo Skin Tree Skin Tree Family. Family, selamat datang di Skin Tree Talking. Saya Dr. Yuanita, spesialis kulit dan kelamin di Skin Tree Clinic Depok, yang akan membantu obrolan kita hari ini tentang tema yang sering banget jadi bahan pertanyaan di klinik, yaitu cantik luar dalam. Nah, hari ini saya nggak sendiri, sudah hadir bersama kami narasumber spesial kita, Dr. Felianti Badralani, spesialis gizi klinik yang berdinas di Klinik Skin Tree Depok. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik dokter. Ya dok, berarti kita semangat banget ya dok untuk hari ini ya, karena kita akan membahas masalah bukan sekedar kulit yang glowing, tapi juga dilihat dari kesehatan nutrisinya. Oke, sip. Kalau di kulit kan ya dok, cantik itu biasanya identik sama penampilan kulit yang cerah, halus, nggak ada flek, jerawat. Tapi dari sudut pandang gizi, sebenarnya gimana sih dok makna cantik dari dalam itu dok? Oke baik ya, kalau misalkan untuk cantik dari dalam itu ya kan kalau kita ketahui semua orang tuh merasa kalau sudah cantik glowing, kulitnya cerah gitu ya dok ya udah dibilang cantik. Padahal cantik itu bukan dari luarnya saja dok, tapi dari dalam juga. Nah, dari dalam itu definisinya apa? Yaitu kita memiliki tubuh yang sehat. Karena dengan tubuh yang sehat, metabolisme kita juga jadi seimbang, hormon kita jadi baik kerjanya, dan otomatis efek untuk organ-organnya juga lebih baik dan lebih sehat, terutama kulit dokter. Oke. Kalau soal makanan, Dok, sebenarnya nutrisi apa aja sih yang paling penting buat menjaga kesehatan dan kecantikan kulit itu ya, Dok? Oke, kalau untuk dari segi nutrisi memang cukup banyak ya dok ya, yang atau kalau enggak, misalkan kita pengen untuk hidup yang sehat, otomatis kita juga harus memiliki pola makan yang baik ya, pola makan yang seimbang, ya gizi yang cukup, baik makro maupun mikronutrien, ya kalau memang untuk spesifik makanan-makanan tertentu lumayan banyak ya dokter. Mhm. Nah, namun kan kita harus ada utama-utamanya nih. Yang utama yang pertama mungkin proteinnya harus baik, karena protein berfungsi untuk regenerasi kulit. Kemudian buah dan sayur yang kayak antioksidan untuk membantu kita melawan radikal bebas ya dokter. Mhm. Kemudian lemak yang baik seperti omega 3 yang membantu melembabkan menjaga kelembaban kulit, serta tidak lupa air juga penting karena cukup hidrasi itu membuat kulit kita menjadi lebih lembab dan lebih kenyal. Oke, juga menghindari kulit kusam ya, Dok, ya Iya katanya ya, betul, Dok? betul, betul banget dokter. Mhm. Jadi nggak cuma skincare aja ya, tapi dalamnya perlu sehat ya, Dok? Betul. Oke. Kemudian ini penting banget nih, Dok, sering banget pasien yang jerawatan atau kulit kusam, ternyata pola makannya juga nggak sehat tuh, Dok. Ya. Nah, misalnya sering makan gorengan, minum manis berlebihan, itu gimana, Dok? Ya, betul banget dokter. Jadi memang kalau kita banyak makan gula yang berlebihan, makan yang manis-manis, yang makan yang berminyak, tentu akan memberi efek negatif terutama salah satunya adalah kulit, Dok. Ya, makanan yang contohnya adalah makanan produk susu seperti dairy food yang seperti keju dan produk-produk susu lainnya yang tinggi gulanya itu juga dapat menyebabkan munculnya jerawat ya, Dok. Ditambah lagi dengan kita mengkonsumsi makanan lemak yang berlebihan, pasti akan memberikan efek ke kelenjar keringat kita menjadi lebih banyak keringatnya sehingga menimbulkan efek jerawat juga dokter. Oke. Kalau pola tidur gimana, Dok? Ya, pola tidur juga penting ya dok. Mhm. Dengan kita tidur yang cukup, kita juga bisa beristirahat dengan baik, tubuh juga metabolisme juga baik ya dok, sehingga mempengaruhi juga untuk kesehatan kulit. Jadi waktu untuk regenerasi juga lebih baik ya, Dok, ya? Betul Mhm. dokter. Selain makanan, gimana dengan kesehatan mental ya, Dok? Oke. Kadang-kadang pasien suka bilang tuh, stresnya akan bikin kulitnya makin gampang jerawatan atau makin kusam, gimana, Dok? Iya, betul ya dok ya. Mhm. Memang dengan kita stres kan otomatis hormon kortisol kita meningkat. Kalau hormon kortisol kita meningkat, berarti produksi minyak juga jadi berlebihan, sehingga memicu timbulnya jerawat, dapat juga terjadi gangguan pencernaan. Sehingga kita juga harus mengatur stres kita nih, jangan sampai terlalu stres. Dengan cara gimana sih? Oke, bisa dengan berolahraga, bermeditasi, atau berada di lingkungan yang lebih positif, sehingga kita tidak mudah terjadinya stres. Seperti itu dok. Manage waktu dengan baik juga mungkin ya, Dok? Iya, betul, Jadi betul, betul. kalau udah tahu mungkin ini akan macet, kita akan berangkat lebih cepat gitu Iya, mungkin ya, Dok, betul, salah betul, satu betul. ya cara ringannya. Mm-mm. Kemudian ini, ada lagi nih, Dok, Mm-mm. gimana sih tips praktis ya, Dok, biar pendengar tuh tahu mulai menjaga kecantikan luar dalamnya gimana ya, Dok? Yang gampang aja. Oke, yang gampang ya dok. Mhm. Mungkin dari segi nutrisi, untuk kita Mhm. tips-tips yang
gampang untuk kesehatan kulit ya dok. Yang pertama mungkin banyak makan protein ya dok, protein yang cukup, kemudian makan buah dan sayur yang kaya antioksidan, kemudian mengkonsumsi mungkin suplementasi omega 3 juga boleh, hindarin makanan dan tinggi gula dan tinggi lemak jenuh, cukup air putih, tidur yang cukup kurang lebih 7 jam per hari, dan kelola stres dengan baik. Mungkin itu aja dok. Oke. Cukup banyak tapi sebenarnya simple ya dok. Mm-mm. Oke. Wah, lengkap banget ya tips dari Dokter Feli. Jadi, Skin Tree Family, cantik itu investasi luar dalam ya. Mulai dari isi piring hingga isi pikiran, semuanya harus dijaga. Terima kasih banyak Dokter Feli untuk sudah berbagi insight dan ilmu tentunya. Sama-sama dok. Kulit sehat, nutrisi tepat bersama dokter spesialis di Skin Tree Clinic. Bye-bye. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.